Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Jumpa lagi kita hari ini pada pelajaran matematika. Dan kali ini kita masih membahas garis dan sudut. Oke, sebelumnya ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat? Jangan lupa untuk selalu sarapan pagi, mandi pagi, dan selalu membantu orang tua kalian ya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa belajar kembali lagi di sekolah. Oke, silahkan kalian siapkan pena dan kertasnya. Kita akan melanjutkan pelajaran garis dan sudut pada pertemuan ketiga ini ya. Nah, ibu harapkan nanti apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan ke depannya. Oke, ada baiknya sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya kita lanjut saja ke garis dan sudut. Sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu ibu mengharapkan nanti kalian bisa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang kedua, nanti ibu mengharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar garis antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang sebelumnya ya, pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai sudut ya. Sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus ya. Sekarang kita kepada lanjutkan sedikit sudut sebagai jarak putar. Satu putaran penuh adalah perputaran dari awal sampai kembali ke posisi semula. Jadi satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sedangkan setengah putaran penuh adalah setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Atau bisa juga kita sebut dengan sudut lurus. Ya, perhatikan di situ. Ya, A per B sama dengan putaran penuh 360 dikali A per B. Atau sudut N sama dengan N per 360 dikali putaran penuh. Satu putaran penuh adalah perputaran dari awal sampai kembali lagi ke posisi semula. Ya, perhatikan pada gambar. Nah, itu dia kembali lagi ke posisi semula. Ya, itu adalah satu putaran penuh. Jadi sudut APB sama dengan 360 derajat. Oke, nanti bagi kalian yang nggak paham, kalian bisa putar berulang-ulang videonya ya. Selanjutnya, setengah putaran penuh atau sudut lurus. Perhatikan gambar berikut. Itu ada titik titik pusatnya di titik B, kemudian di titik A. Perhatikan. Nah, dia hanya berputar setengah. Jadi titik birunya nggak kembali lagi. Ya, setengah putaran penuh sama dengan 180 derajat. Jadi sudut APB sama dengan 180 derajat. Berapa putaran penuh sudut 36 derajat? Oke, kita lihat ya. Nah, di situ. Berapa putaran penuh sudut 36 derajat? Maka jawabannya 36 per 360 putaran penuh atau sama dengan 1 per 10 putaran penuh ya. Berikut adalah contoh kedua, tentukan berapa putaran penuh sudut berikut. Jadi yang A itu 90 derajat. Kok bisa dapat jawabannya 1/5 putaran penuh? Kita kembali lagi tadi ya, bahwa 90 derajat dibagi dengan 360. Maka kita dapatlah 1/5. Yang B 270. 270 dibagi dengan 360. Maka kita dapat 1/8. Yang C 1/144 dibagi ke 360 sama dengan 3/5 putaran. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini satuan sudut. Satuan sudut itu terdiri dari derajat, menit, dan detik. Perhatikan ya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ditulis ya, 1 ada tanda 0 di atasnya, itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, ditulis di atasnya. 1 menit ya, sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Ya, ditulis 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Ya, jadi 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Ya, itu ya.
Jadi bisa kalian lihat di situ bahwa A derajat sama dengan A dikali 60 menit sama dengan A dikali 3600 detik. Ya. Seperti itu. Selanjutnya menggambar dua garis saling tegak lurus dengan bantuan sudut siku-siku dari kertas. Nih, perhatikan. Kayaknya enggak. Nah, kita langsung saja masuk ke hubungan antar sudut. Jadi hubungan antar sudut ini ada banyak ya, dua sudut saling berpenyiku. Jadi dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika jumlah kedua sudut itu 90 derajat. Perhatikan pada gambar ya, di situ ada sudut siku-siku PQR. Nah, jadi bila sudut PQS itu 60 derajat dan sudut RQS itu 30 derajat dan sudut PQR itu 90 derajat. Jadi 60 tambah 30 itu dapatnya 90. Maka 60 derajat dan 30 derajat itu adalah saling berpenyiku. Sudut PQS dan sudut RQS adalah berpenyiku. Jadi penyiku dari A derajat dapat dicari dengan penyiku A derajat sama dengan 90 dikurang A derajat ya, karena dia berpenyiku patokannya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan di sini, manakah pasangan-pasangan sudut berikut yang saling berpenyiku? Kita lihat. Apakah A45 dan 45 itu saling berpenyiku? Iya, betul ya. Yang B 31 derajat. Nah, tuh lihat pasangan sudut yang saling berpenyiku adalah apabila kita jumlahkan, dia jumlahnya 90 derajat. 45 dan 45 kita jumlahkan 90 derajat. Kemudian 51,7 ditambah 38,3 itu 90 derajat. Dan 89,4 ditambah 0,4 tambah 0,6 sama dengan 90 derajat. Kemudian tuliskan penyiku dari 70. Berapa? Berarti tadi adalah 90 dikurang A. Jadi 90 dikurang 70 sama dengan 20 derajat. Dan penyiku 8,5 derajat adalah 90 dikurang 8,5, 81,5. Dan penyiku 11,28 adalah 90 dikurang 11,28. Maka jawabannya adalah 78,72. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sudut saling berpelurus. Ingat, sudut berpelurus itu apabila dijumlahkan kedua sudutnya adalah 180 derajat. Lihat kita contoh di sini ya, sudut ABD itu 110 dan sudut
CBD itu 70. 110 ditambah 70 itu adalah 180 derajat. Nah, itu lihat ya. Jadi kesimpulannya nanti kalau kita mau mencari sudut pelurus adalah 180 dikurang P. Maksudnya itu pelurus itu adalah P simbolnya ya. Jadi kalau seandainya nanti salah satu ditutup 180 dikurang 110, maka jawabannya adalah 70. Kita lihat di sini ada contoh, tentukan pelurus dari 75 derajat. Ayo, berapa 75 derajat? 180 dikurang 75 derajat sama dengan 105 derajat. 126,7 artinya 180 dikurang 126,7, kita dapat pelurusnya adalah 53,3, dan pelurus dari 0,9 derajat adalah 180 dikurang 0,9 sama dengan 179,1. Nah, jika penyiku A 34, tentukanlah pelurus A. Perhatikan ya, jika penyiku A ya. Penyiku A artinya 90 dikurang 34, maka penyikunya ada 56 ya. Nah, jadi 180 dikurang 56, maka dapat jawabannya adalah 124 seperti itu. Nah, tuliskan pasangan-pasangan sudut yang saling berpelurus di bawah ini. Ayo, yang saling berpelurus ya. Sudut D dengan sudut C, kita lihat sama-sama ya. A dan B ternyata berpelurus. A dan D itu berpelurus. B dan C itu berpelurus. C dan D juga berpelurus. Nah, bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang adalah yang selalu sama besar. Sudut bertolak belakang dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan. Ya, tuh lihat contohnya. Pada garis yang disebut bertolak belakang, nah itu ya, ada yang kuning berkedip-kedip, itu adalah yang bertolak belakang ya. Jadi sudut AOC itu dan sudut BOD berarti besar sudut AOC itu sama dengan sudut BOD. Nah, yang berkedip merah ya, sudut AOD sama dengan sudut COB, maka sudut AOD besarnya sama dengan sudut COB. Oke, di sini kita ada catatan sedikit, ada sudut bertolak belakang sebab garis AB dan CD adalah garis lurus. Nah, yang kedua, tidak ada sudut bertolak belakang sebab garis KL dan MN tidak lurus ya atau patah. Lihat di situ ya perbedaannya. Pada contoh. Nah, ini sebutkan sudut-sudut yang bertolak belakang. Di sini ada garis M ya, yang berpotongan dengan garis L dan garis G, ada garis G dan garis L yang saling sejajar. Ingat ya kemarin ya, ini sudah disatukan. Maka garis yang saling bertolak belakang adalah ya A1 dan A3. Lihat di situ. A2 dan A4, B1 dan B3, B2 dan B4. Nah, contoh soal kedua. Dari gambar di bawah ini tentukanlah besar masing-masing sudut M, N, dan P ya, buat alasan atas jawaban kamu. Lihat 35 derajat itu bertolak belakang dengan sudut M. Nah, karena M 35 derajat dan bertolak belakang ya, karena berarti M juga jawabannya 35 derajat, sedangkan sudut N itu adalah 90 dikurang 35, jadi sama dengan 55 derajat, sehingga 35 derajat dan N saling berpenyiku ya. Sedangkan sudut P 180 dikurang 35, maka nilainya sama dengan 145 sebab 35 derajat dan P saling berpelurus ya. Lihat ya itu ya hubungannya. Sudut sehadap. Nah, artinya sudut sehadap itu adalah dia menghadap. Kita lihat di situ ada garis mata angin ya, perhatikan. Nah, sudut 1 dan sudut 5 itu sehadap ya. Sudut 4 dan sudut 8 itu juga sehadap ya. Sama-sama dia menghadap ke EL. Nah, sekarang perhatikan sudut 2 dan 6. Sudut 2 dan 6 sama-sama menghadap BL. Sudut 3 dan 7 ya, sama-sama menghadap ke BD ya. Kemudian sudut 4 dan 8 itu sama-sama dia menghadap ke TG
ya. Itulah artinya sehadap, dia menghadap ke searah, ya. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Dua sudut dikatakan sehadap jika kedua sudut itu menghadapi arah yang sama. Ya, dua sudut sehadap selalu sama besarnya. Perlu diingat seperti gambar di bawah ini, ya. Garis AB sejajar dengan garis CD, ya. Nah, maka sudut BPK itu dan sudut DQP itu sama. Jadi sudut BPK sama dengan sudut DQP. Nah, lihat di sini ya. Pada gambar di kanan tuliskan pasangan sudut yang sehadap. Ayo. Jadi sudut di sini sudut AKF dengan CLK, sudut AKL dengan CLE, sudut BKF sama dengan sudut DLK, dan sudut DKL itu sama dengan sudut DLE. Ya. Nah, kita lihat di sini pada gambar di kanan itu kita tahu sudut DLE adalah 118. Isilah sudut-sudut yang kosong sesuai ukurannya. Kita lihat ya. Jawaban. Nah, itu 118 yang sehadap dulu. Maka sudutnya juga 118. Ya. Nah, itu adalah berpelurus dari 118. Ya, maka besarnya 162. Berarti sudut CLE itu juga 62 derajat. Nah, kemudian kita masuk itu karena dia bertolak belakang sudut AKF, maka besaran AKF juga 118. Sama halnya dengan CLK. CLK juga 118. Ya. Kemudian sudut DLK. Nah, besarannya karena dia bertolak belakang dengan CLE, maka besarannya juga 62 derajat. Begitu juga dengan BKF. Karena dia bertolak belakang dengan AKL, ya, maka dia besarnya juga sama dengan 62 derajat. Nah, sudut dalam berseberangan. Perhatikan sudut dalam berseberangan, ya. Sudut dalam berseberangan pada bagian yang diarsir. Nah, lihat itu. Ya, itu disebut sudut dalam berseberangan dan besarannya akan sama, ya. Jadi sudut AKL dan sudut DLK dia disebut sudut dalam berseberangan. Selain itu juga sudut BKL dan sudut CLK itu juga disebut dua sudut berseberangan, ya, dua sudut dalam berseberangan. Besarannya sama 118. Nah, kesimpulan. Dua sudut dalam berseberangan selalu sama besar, ya. Ini apabila, ya, kita lihat nih pada contoh berikut, ya. Sudut B dan sudut S itu sudut dalam berseberangan, maka B dan S selalu sama. Sudut C dan sudut P, maka C besarnya sama dengan P. Ya. Sudut luar berseberangan, perhatikan lagi daerah yang diarsir. Kalau yang dalam, tadi sebelah dalamnya. Kalau yang luar, ini dia masing-masing mengarah ke arah yang berbeda. Dan itu besarannya akan sama. Ya. Pada bagian luar dia yang diarsir. Sudut AKF sama dengan sudut DLE. Besarannya adalah 118 derajat. Jadi AKF dan DLE disebut itu dua sudut berseberangan. Selain dengan BKF dan CLE, itu dua sudut saling berseberangan luar, yaitu sudut BKF dan sudut CLE. Nah, kesimpulannya, dua sudut luar berseberangan selalu sama besar. Perhatikan gambar berikut, ya. Sudut luar berseberangan yaitu adalah sudut A dan R. Ya, maka A itu sama dengan R nilainya. Sudut D dan sudut Q, maka D sama dengan Q. Ya. Nah, pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain diperoleh sudut-sudut besar, yaitu bertolak belakang, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan.
Oke, itulah akhir dari pembelajaran kita tadi. Mari kita review ya. Yang pertama, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Dan apa saja yang kamu lakukan untuk belajar menjadi lebih baik? Kemudian menurut kamu apakah metode belajarnya mudah diikuti? Nanti kalian lampirkan jawaban kalian di link soal yang akan Ibu bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.